Ya sudah, kalau kamu nggak mau ingat Tuhan, kalau kamu ada bencana, ingatlah Tuhan. Kalau sampai bencana kamu nggak ingat juga sama Tuhan, saya nggak tahu kamu apa. Kurang lebihnya seperti itu, mohon maaf ya, saya agak intermezzo sedikit. Hai Sobat Smelting, sekarang kami berada di pabrik PT Smelting di Jalan Raya Romo Meduran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Di sini saya Aris Wajudianto selaku host, kemudian ada Pak Indra SW Junior, Section Manager GA PT Smelting. Assalamualaikum Sobat Smelting dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti kita ketahui teman-teman Sobat Smelting bahwa tanggal 4 Desember kemarin Semeru erupsi hingga meluluh lantakan rumah-rumah di dua kecamatan di Candipuro dan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Teman-teman Smelting bersama Human Initiative hadir karena warga terdampak juga membutuhkan bantuan tertentu yang selama ini belum dipasok oleh pihak-pihak lain, diantaranya bantuan paket perempuan, kemudian paket mandi, paket tidur, dan sanitasi. Harapan kami dengan Pak Indra hadir bisa kita meringankan bantuan warga setempat, Pak Indra ya? Ya Mas Aris, Alhamdulillah kita berkesempatan di tanggal 25 Desember 2021 untuk melihat langsung kondisi saudara-saudara kita yang terdampak erupsi Semeru tanggal 4 Desember ya Mas ya. Pada saat saudara-saudara kita yang Nasrani merayakan Natal, kami pun merayakan kebahagiaan itu dengan cara kita langsung mengunjungi saudara-saudara yang terdampak di daerah Lumajang tersebut ya. Kita pastinya waktu itu kita Smelting Peduli membawa bantuan yang tepat sasaran dan tepat guna Mas Aris. Ya, itu tadi Mas Aris menyampaikan, jadi kita tidak secara sporadis, akan sayang sekali ketika kita melihat tumpukan-tumpukan bantuan yang tidak terdistribusi dengan baik dan dengan tepat waktu ya. Akhirnya kita dengan Human Initiative yang sudah berada di sana mendapat informasi yang lebih tepat gitu. Dan kita berangkat ke sana di tahap pertama, mudah-mudahan tahap berikutnya di bulan Januari ini, Februari. Dengan jenis bantuan yang sesuai dengan permintaan dari nanti kita lihat perkembangannya dari Human Initiative seperti apa. Ini kita lihat dulu cuplikannya pada saat kita masuk ke sana. Sobat Smelting juga mungkin pengen tahu. Ini kan anak-anak sudah mulai masuk sekolah. Masuk sekolah. Nah kemarin banyak yang seragamnya nggak ada, hilang, terkubur itu. Ya, nah Mas Aris, alhamdulillah ya, insya Allah, Bismillah, Sobat Smelting, mohon doanya semua. Jadi memang tahap keduanya dari PT Smelting itu adalah memang untuk arahnya paket pendidikan ya. Pendidikan. Kalau dari saya kan arahnya sepertinya, kalau saya pribadi, saya ke pendidikan ya. Saya menyampaikan ke Pak Muntori, pimpinan dari Human Initiative di Jawa Timur, kemudian ada di sana juga Pak Lutfinnya. Kira-kira kalau misalnya kita nanti pendekatan ke pendidikan bagaimana? Terus mereka juga setuju. Siap. Ya, sepertinya
peralatan perangkat sekolahnya ya, apa seragam, tas sekolah, apa-apa gitu ya, buku-buku yang hilang itu. buku-buku. Tetapi sekali lagi tadi Mas Aris juga menyampaikan kita ingin tepat sasaran. Betul. Dan tepat guna pastinya. Tepat guna, tepat sasaran juga. Tepat itu yang dua yang paling penting tuh Mas, tepat sasaran, tepat guna. Artinya apa? Dari teman-teman Human Initiative mereka akan mengidentifikasi lagi nih Mas. Iya. Di daerah mana yang misalnya secara prioritas ya, yang paling terkena. Ya, di sana yang paling terkena itu ada sekolah, ada. Berapa sekolah? 3. Ya. Berapa siswanya? Sekian. Nah, gitu Mas. Itu insya Allah kita akan mengakomodir, kita akan memberikan bantuan, memfokus ke situ. Dan kemarin saya mendapat informasi dari Human Initiative bahwa kita akan membantu dengan satu titik sumur, Mas. Ya. Gitu. Air bersih ya? Iya, air bersih gitu. Jadi itu yang dilihat asesmen mereka untuk kedepannya. Ada satu titik di mana mereka sangat membutuhkan sumur ini, dan ini sumur ini saat ini sangat dibutuhkan bagi warga yang masih terdampak, masih mengungsi, dan kedepannya juga akan dibutuhkan. Nah, gitu loh Mas. Jadi Sobat Smelting ini supaya tahu ya, bahwa kita kemarin hadir di sana itu bukan hanya sekedar kita melihat lokasi, tapi kita ingin mendengar apa sih kebutuhan yang diminta oleh masyarakat itu kan. Iya dong. Akhirnya muncul kan, ada yang minta seragam, betul. buku, betul. Sehingga yang kita berikan ke sana itu memang benar-benar tepat guna dan tepat sasaran. Betul Mas. Alhamdulillah itu tadi. Saya jujur saya tidak mengira bahwa kita akan jauh ke dalam Mas, apalagi ke zona merah ya. Karena kita kan hanya di posko yang depan aja. Iya betul. Di SMP itu kan. Betul. SMP sampai ke lokasi hampir 3 kiloan. Iya. Jadi Human Initiative mereka punya kantor pusat di Lumajang, mereka nyewa kontrak lagi di dekat situ. Tapi ini masih masuk lagi 10 km ke dalam. Dan saya sangat tidak menyangka bahwa kita harus sampai ke dalam situ. Tapi alhamdulillah di balik itu kita jadi benar-benar tahu gitu. Kebutuhan mereka, apa yang diinginkan oleh mereka kan. Kebutuhan mereka. Sobat Smelting, Pak Indra kemarin kita lihat sana juga ada kayak trauma healing ya yang dilakukan oleh teman-teman Human Initiative ya. Iya. Seperti apa tuh Pak? Jadi waktu itu ada dari KMI ya, Kesehatan Mental Indonesia, Sobat Smelting ya. Mereka datang dari Jakarta bahkan lewat darat ada 5 atau 6 orang. Dr. Erna Rustiana yang sana. Terus jadi kita kemarin di sana itu berempat, ada Smelting, ada Klik Jatim, Human Initiative, dan KMI itu ya, Kesehatan Mental Indonesia. Mereka lebih ke trauma healing. Trauma healingnya jadi mereka ada yang ke anak-anak, ada yang ke dewasa, ada yang ke wanita maupun ke bapak-bapaknya gitu ya. Dan dilihat tingkat atau kategori parahnya trauma mereka itu ya. Jadi kan kita nggak tahu ya, kalau kita mungkin sebagai orang awam kita nggak punya bayangan sama sekali apa yang kita pikirkan trauma itu apakah kita dalam keadaan trauma. Nah mereka tuh di sana untuk pendekatan ke warga, untuk mengidentifikasi siapa yang sekiranya butuh sentuhan yang lebih fokus ya, atau hanya sekedar dihibur oleh mereka. Anak-anak misalnya mungkin mereka lebih ke hiburan ya, aktivitas hiburan, ajak main gitu ya. Iya, tapi kalau mungkin kepala keluarga, trauma healingnya lebih ke bagaimana cara mereka memotivasi mereka agar mereka tetap bisa move on dengan keluarganya, dengan apa yang ada. Kemarin pas di sana ada ustadznya pada saat pembukaan, jadi kata kuncinya adalah bersyukur, Mas. Bersyukur, betul. Ya, bersyukur, ingat ya, dia bilang bersyukur. Bersyukur itu kita mana tahu kapan kita harus bersyukur. Tapi kayaknya setelah melihat kejadian itu, setiap napas yang kita lakukan adalah kita bersyukur. Kita harus bersyukur. Dan itu penekanannya di sana bahwa mereka berada di depan kita atau bisa hadir bersama-sama, patut mereka syukuri. Karena banyak teman, kerabat, saudara mereka yang masih hari ini belum ketemu bahkan ya, dan mereka bisa kumpul, dan alhamdulillah kita bisa berbagi keceriaan, bisa berbagi rezeki dengan mereka. Dan buat kita itu pun kita bersyukur diberi kesempatan untuk membantu mereka, untuk menyentuh mereka gitu. Seperti itu sih. Sobat Smelting, di akhir acara kita ingin tahu sih Pak Indra, kira-kira apa sih yang mau dicapai oleh Smelting dengan kegiatan CSR bantuan sampai ke Semeru kemarin? Ya, alhamdulillah Mas Aris, Sobat Smelting.
Jadi begini ya, menurut saya begini ya, tadi kita sudah bicara bersyukur gitu ya, kita sudah bicara kita berempati atau ya dengan warga gitu kan, walaupun sebenarnya jauh, kita nggak mungkin bisa berempati karena kita tidak merasakan sendiri, Mas. Betul. Kita hanya beberapa jam aja di sana. Beberapa jam saja di sana dan itu kita sudah tersentuh ya gitu. Terus sebenarnya harapannya gampang sih, menurut saya pribadi ya, dan insya Allah dari smelting juga harapannya, dari manajemen harapannya dengan kita berada di sana gitu ya, tolong jangan dilihat nilainya, jangan dilihat siapa yang di sana atau apa, lihat bahwa banyak saudara-saudara kita dimanapun ya akan butuh bantuan. Ya, kita bicara ini karena ada gangguan alam, ya ada bencana alam, Mas. Wah, seakan-akan, mohon maaf, seakan-akan semua kesempatan nih, Mas, jor-joran, kesempatan bendera di mana-mana. Iya, kita nggak ada bendera kemarin di sana. Nggak ada bendera. Tapi setelah itu apa, Mas? Setelah itu apa? Ya kan, setelah misalnya sudah reda, warga sudah kembali ke tempatnya masing-masing, setelah itu apakah kita akan mengunjungi Lumajang lagi? Iya atau tidak? Walau alam, nggak tahu. Tapi pun ketika kan katanya begini, ya sudah, kalau kamu nggak mau ingat Tuhan, kalau kamu ada bencana ingatlah Tuhan. Kalau sampai bencana kamu nggak ingat juga sama Tuhan, saya nggak tahu kamu apa. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf ya, saya agak intermezzo sedikit, tapi saya yakin dengan smelting berada di sana, teman-teman yang berada di sana yang selama ini membantu ya di sana, khususnya Semeru, mereka yang lain-lainnya juga akan melihat dari koran, dari media, Instagram, dari platform yang lain, media sosial, media cetak, media stream, dan mereka tersentuh begini, gua ada duit nih, gua ada 1.000 perak, gua kasih deh, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, 1.000 perak gua berguna, udah itu. 1.000 perak bisa dalam bentuk dolar, rupiah, apapun ya, 1.000 bisa menjadi 10.000, bisa menjadi 1 juta, bisa menjadi 1 miliar, berapapun itu, ketika kita tergerak untuk itu, mudah-mudahan itu berguna. Itu sih harapannya kita, dan kita juga menyebar kebaikan ini semata-mata agar kita, karyawan kita pun juga, Mas, kita harus merasa bersyukur dan ikut berempati. Karena apa? Dari teman-teman serikat di smelting, mereka juga turun juga, Mas. Turun ke sana gitu. Ya, saya lupa waktu itu jadwalnya gitu ya, udah duluan malah gitu ya. Dari lingkungan juga ada dari section lain juga ya, dengan Pak Firman di lantai 2 juga. Mereka juga tergerak untuk ngumpulin sendiri, terus dititipin ke Karang Taruna di ring 1. Jadi ada segala macam bentuk, ya. Nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah apa. Kalau Anda melihat, Sobat Smelting melihat di sini channelnya nih, ini aksesnya saya bisa membantu, lakukan, jangan ragu. Udah Bismillah aja, Bismillah, berapapun itu lakukan. Itu sih dari saya, Mas Haris. Ya. Jadi sekali lagi, Sobat Smelting, terima kasih sudah hadir di channel Smelting Peduli ini di edisi Semeru, ya, atas nama seluruh manajemen di PT Smelting, teman-teman Mas Haris dan Klik Jatim, teman-teman Pak Muntori dan Human Initiative, teman-teman Dr. Erna Rustiana dan komunitas Mental Indonesia, Kesehatan Mental Indonesia. Terima kasih sekali lagi, mari kita doakan saudara-saudara kita yang di Lumajang agar mereka cepat bisa move on dan kehidupan mereka kembali seperti normal. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Smelting, sampai jumpa.